Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran seni budaya. Oke, di sini kita akan membahas materi tentang pembuatan karya seni rupa dua dimensi dengan memodifikasi objek menggunakan teknik stilasi. Oke, lanjut saja. Nah, stilasi. Ada yang tahu stilasi? Stilasi adalah mengubah bentuk asli dari satu sumber dengan melihat objek dari berbagai arah dengan pengayaan dan dapat dibuat menjadi bermacam-macam bentuk yang baru, bersifat dekoratif, namun ciri khas bentuk aslinya masih terlihat. Stilasi dapat dilakukan untuk bentuk-bentuk geometris dan bentuk-bentuk naturalis, seperti stilasi bentuk segitiga, bentuk segi empat, bentuk lingkaran, dan sebagainya. Stilasi bentuk-bentuk alam seperti stilasi buah-buahan, stilasi bentuk-bentuk alam lainnya. Selain itu, stilasi juga dapat dilakukan pada berbagai ragam hias yang sudah ada, baik ragam hias naturalis, geometris maupun ragam hias dekoratif. Nah, jadi di sini stilasi yaitu memodifikasi suatu bentuk menjadi bentuk yang dekoratif. Nah, meskipun dibentuk, tapi bentuk aslinya masih terlihat. Jadi tidak mengubah bentuk aslinya. Bentuk aslinya masih original. Oke, yang ditambah atau bisa juga dikurangi. Ditambahnya adalah bentuk dekoratif. Nah, dekoratif di sini ada yang berbentuk geometris dan ada juga yang berbentuk naturalis. Kalau misalkan bentuk geometris, nah bisa segitiga, bisa lingkaran, bisa kotak maupun lain-lain. Yang intinya bentuk geometris. Kalau misalnya bentuk naturalisnya seperti buah-buahan atau misalkan akar yang biasa menjadi suatu bentuk geometris batik, nah, akar atau misalkan daun dan lain sebagainya. Intinya ada dua untuk motif dekoratif tersebut. Yang pertama motif geometris dan motif naturalis untuk penambahan dekoratif dari bentuk stilasi. Nah, di sini Bapak akan ngasih contoh pembuatan teknik stilasi. Semoga kalian menyimak ya. Oke, ini adalah contoh stilasi daun. Kalau misalnya kita lihat ada dua gambar, yang kiri dan yang kanan. Kalau yang kiri itu bentuk daun ya, kalau yang kanan itu bentuk bunga. Nah, kita bisa lihat dari bentuk daun tersebut ada yang tampak samping, ada yang tampak depan. Kalau misalnya tampak samping bagaimana? Nah, kalau misalnya tampak samping, kita bisa lihat di sini ada bentuk geometrisnya. Yang pertama ada yang garis-garis, ada yang segitiga, ada yang bulat. Nah, kalau misalnya bentuk naturalisnya, ini ada bentuk akarnya yang melingkar. Nah, jadi bisa dipahami ya. Jadi ada dua bentuk ya untuk memodifikasi dengan teknik stilasi. Yang pertama dengan teknik geometris dengan menambahkan motif dekoratif geometris, dan yang kedua menambahkan motif naturalis. Nah, sama pun baik memodifikasi gambar bunga. Kalau misalnya kita lihat ada yang bentuk geometris, ada yang bentuk naturalis. Kalau misalnya bentuk geometrisnya seperti lihat dalam kolom gambar, yang pertama yang lingkaran. Nah, ada pusatnya di tengah. Nah, kalau misalnya bentuk yang naturalisnya yaitu seperti gambar yang kecil, itu ada lancip-lancipnya. Jadi seperti itu. Apakah bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh pembuatan videonya dengan teknik stilasi. Semoga kalian menyimak ya. Nah, ini adalah contoh.
menggambar bunga ya dengan teknik stilasi.
itu adalah contoh teknik stilasi dalam pembuatan gambar tumbuhan, baik itu bunga, daun, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua, yaitu menggambar bentuk hewan dengan menggunakan teknik stilasi. Oke, ini dia contoh videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat batik semua. Bagaimana? Masih semangat belajar kalian batik? Menyimak ya. Jumpa lagi di channel saya Tamakun Art dalam berbagi teknik batik bersama Tama. Nah, saya mau melanjutkan yang video kemarin. Bagaimana sih kalau kita nggak bisa gambar terus sudah ngebet banget nih pengen belajar membatik. Nah, terutama bisa menciptakan, membuat gambar sendiri. Nah, pada episode kali ini, ya, saya akan mengasih tips ya. Tetapi ini jangan jangan tuman ya, jangan ketagihan ya. Karena ini sebetulnya berbahaya juga kalau kita manja pakai cara seperti ini. Karena apa? Ini nanti ada kejutan ya. Bagi yang tidak bisa gambar, sahabat batik akan seperti orang yang bisa ngebat profesional ya. Tapi saya ingatkan tadi, ini hanya untuk menyemangati saja ya. Karena skill itu nggak bisa bohong loh ya. Kelihatannya Anda ngasih tunjuk gambar, wah ini sudah keren ya. Terus disuruh on the spot ya, gambar langsung ya. Karena sebetulnya nggak bisa gambar ya, nangis sampean ya. Ini sebetulnya untuk memotivasi saja. Baik, sahabat batik, kita akan mengulasnya langsung. Pada video sebelumnya, mungkin yang belum nyimak ya, silahkan diklik lagi. Bagaimana motif-motif batik itu bisa tertuang dalam goresan-goresan yang seperti kita lihat bersama. Misalnya ada kembang, tapi kok nggak kayak kembang ya, tapi kembang deh. Tapi rasanya, filosofinya kok ada gitu ya. Sampai memperhitungkan jumlah kelopaknya, warnanya, dan segala macam. Nah, intinya bila kita tidak bisa menyentuh realis ya, dimana itu sangat memanjakan mata sehingga orang bisa terkesan dari gambar yang realis itu, sehingga bisa menangkap nilainya. Tapi bagi sahabat batik yang mau menekuni batik atau mau belajar, itu dikesampingkan dulu kalau masih terlalu berat ya. Karena di batik kebanyakan adalah stilasi, yaitu hanya kesan saja yang didapat dari gambar realis. Nah, selebihnya tentu sahabat batik harus cari filosofinya ya. Jadi nilainya itu ada gitu. Seperti batik-batik nenek moyang kita dulu. Oke. Pertama, siapkan gambar. Misalnya di sini saya mau gambar kucing ya. Burung, sorry. Ngelawak aja nih. Oke. Misalnya burung nih. Nanti sahabat batik bisa temukan gambar apapun yang pengen. Burung ini saya ambil dari Google ya. Saya print ini pakai kertas HVS saja, jadi dia bisa kelihatan bisa diterawang. Karena nanti ini ada kejutan ini bonusnya ini kalau nggak sama sahabat nggak saya bagikan ini. Oke, langsung saja, nggak usah bertele-tele. Ini nggak usah kasih musik ya, biar fokus saja di sini. Nih, set. Ini memakai kertas transparan, bisa memakai kertas roti. Ini yang saya pakai kertas roti. Bisa juga kertas minyak, tapi kertas minyak biasanya meleset tintanya itu nggak nempel di sini, susah ya. Gitu. Bisa juga pakai kalkir, tapi kelemahan kalkir kalau dia kena air dia bisa kusut gitu. Gambarnya itu bergelombang. Saya pakai kertas roti. Ini murah ya. Bisa didapat di
toko-toko alat dan bahan kue-kue gitu. Bilang aja kertas roti. Nah ini sudah tadi saya mulai, biar nggak kelamaan sahabatik nunggunya, nggak sabar kan ya. Nah ini kan nerawang nih ya, terus kita ambil goresan-goresan yang paling menonjol. Nah mungkin goresan pertama yang saya praktekkan ini masih mirip realisnya ya. Nanti sahabatik bisa nyoba ya, di drill ya, dilatih sampai menemukan wah ini kesannya batik nih gitu. Nah cepat saja nih. Nah dari gambar ini ya, kita ini ya sudah selesai. Makasih ya burung. Nah terus kita lihat lagi ini ya, kita terawang lagi ini, kelihatan ya? Tapi ini kalau saya kelihatan ya, masih remang-remang ya. Terus kita langsung mulai nih. Kita mulai tapi lebih menyederhanakan dari gambar yang sebelumnya ya. Misalnya di sini biasanya saya tuh matanya dulu. Nah, misalnya gini, langsung aja nih, cas. Nah, terus itu ya. Kenapa sih kok gambar-gambar batik itu kebanyakan ngelungker-ngelungker gitu? Nanti akan saya coba jelaskan sedikit ya. Nah, ini misalnya ini, oke, cepat saja ya. Mungkin saya sesekali nggak sambil ngomong ya, tapi itu bukan karena audio sahabatik ya, karena saya lagi biar fokus. Ini masih mirip-mirip. Nah ini sudah mulai, semakin kita males untuk mendetailkan, ini akan semakin kena. Kita coba lagi. Nah di kertas berikutnya saya pakai HVS dan pakai ballpoint gel biar gampang. Sekarang ikuti goresannya, tetapi jangan terlalu cepat ya. Rasakan gerakannya ya. Rasakan bentuknya, bentuk umumnya. Misal nih ya, saya masih tetap di sini, nggak kemana-mana. Nah ini sudah mulai berani ya. Sahabatik juga harus berani ininya, mengungkapkan stilasi yang dimaksudkan. Nah ini akan nanti akan jauh dari referensinya ya, jangan khawatir. Nah ini sudah mulai bentuk. Nah ini kita tinggalkan. Ini yang saya pakai di episode menerangkan perubahan gambar realis ke stilasi. Kita coba lagi ya, semakin kita coba akan semakin menemukan hal-hal baru lagi. Intinya berani aja ya, burungnya nggak tersinggung kok dia ya nggak keberatan. Nah ini sudah mulai, kita ambil poin-poinnya nih. Nah misalnya ini ya, jangan pakai lagi. Misalnya nah, wow ya burungnya sampai pangling nih. Nah ini bisa stilasi, nanti bisa juga ini dikasih desain ya, misalnya seperti ini. Nggak kelihatan, sorry. Sudah tidak lagi ya. Nah yang tadi kita
kita ambil yang tadi, yang ini kita jablak lagi. Waduh, semakin apa ini ya, sahabatik semakin lepas dari referensi sehingga bisa menuntun imajinasi. Nah, dulu bagaimana ini ya? Nah, ini langsung bisa begini. Nah, kalau memang ini kena lagi di sini, berarti ini poin yang pas. Nah, berikutnya di batik itu kan kita harus mempertimbangkan irama juga. Nah, ini terawangan di sini ada ukol juga di sini. Nah, saya mainkan di sini juga deh. Nah, sekalian. Nah, ini aja mainkan. Nah, kena deh. Ya. Nah, ini. Nah, set. Mainkan aja ukolnya. Oke, kita mengeksplorasi ukol deh sekarang. Nah, ini masih kepake. Ukol lagi. Batiki enggak? Iya. Ya ini apa ya? Oh, kayak burung ya? Oh iya. Memang ruhnya ini dari realis. Tapi kalau teman-teman sahabatik semua mau batiknya nanti pewarnaannya colet ya, harus diperhatikan per bagiannya. Ini harus menjadi kurva tertutup ya, menjadi kurva tertutup. Misalnya ini tadi ya, ini saya pakai yang tadi saya ulangi. Nah, ini tertutup. Nah, kurva ini tertutup. Terus, nah, ini bakal kemasukan warna latar kan. Nah, ini tertutup lagi. Ini kemasukan warna latar lagi. Nah, intinya ketika nanti kita mewarnai sini, ini ibaratnya lilin ya, ini nggak keluar warnanya. Nah, apalagi nanti yang jablak orang lain nggak tahu ternyata itu memang gambar harusnya nutup kurvanya, tetapi kelewatan ya, kiranya disengaja. Nah, ini kita mainkan. Sudah mulai hilang. Ini ya. Nah, oke, cukup dulu segini ya. Nah, ini kalau diterusin nggak habis-habis ya. Nanti bisa ketemunya simbol ya, simbol saja. Hanya mungkin bahkan garis-garis saja. Terus kita namai misalnya pipit ya, burung pipit ya, gitu. Atau namanya nanti cari filosofi yang gitu. Nah, kesan yang ingin disampaikan juga dipengaruhi oleh goresan kita. Kita ambil ulang yang gambar yang pertama atau dari sini. Terus kita mau pingin burungnya yang tegas-tegas misalnya. Ya. Ini bisa seperti ini aja. Nah, misalnya kita ambil bentuk-bentuk dominannya saja. Ini kotak-kotak. Nah, ini burung ya. Tinggal nanti bikin di sini kasih isen. Nah, ini kalau ini mau dicolet, ini harus menutup ke sini atau lari ke sini. Nah, nanti ini sekaligus kalau kena warna latar, ini bakal jadi bayangan di sini. Nah, ini kalau di isen bisa sesuai keinginan ya, yang pasnya seperti apa, beginilah ya, menjadi distilasi.
Selebihnya adalah feeling kita. Kita jangan takut untuk keluar dari gambar realisnya. Oke, gitu, asik kan ya. Nah, kesimpulan saya, kalau memang sudah kebelet mau mencintai batik, nyatakanlah ya, nggak usah nunggu bisa gambar. Tentu kalau sahabat batik pengen bisa gambar ya harus benar-benar belajar ya, jangan nyegat ya. Cuma ini untuk teknik yang emergensi saja. Oh ya, tadi saya bilang ada kejutan ya, saya nggak bohong. Kejutannya, kalau sampai bener-bener nggak bisa menjaplak ini, caranya ini kan HVS ya, terus kita terawang di meja kaca yang kasih lampu, atau kalau nggak punya pakai jendela kaca, pakai cahaya matahari atau lampu senter ya, atau HP sini. Nah, tapi ingat ya, skill harus diasah bener-bener. Tadi ya, skill kita nggak bisa ngebohongin kalau kita disuruh gambar langsung on the spot. Oke, gitu saja sahabat batik. Senang sekali bisa berbagi. Saya juga akan senang juga kalau video ini bisa sahabat batik bagikan, di like dong, subscribe dan komen. Nanti apa lagi, atau bisa deh nanti kita tanya-tanya di bermesra-mesraan di dalam komentar. Oke, gitu saja sahabat batik. Terima kasih. Salam budaya, salam lestari, batik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Itu adalah contoh menggambar teknik stilasi dengan bentuk hewani. Hewannya yaitu burung. Oke, lanjut. Nah, sekarang untuk tugasnya. Tugasnya yaitu untuk kalian gambar dengan menggunakan teknik stilasi, baik itu flora, tumbuhan maupun fauna. Dikumpulkan minggu depan ya. Jadi gambarnya ada dua, yang pertama flora, tumbuhan, dan yang kedua fauna. Gambarnya ada dua dengan teknik stilasi. Bisa dipahami? Nah, oke, saya tutup materi ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi kalian. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.